wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini saya bisa berdiri di sini di Rumah Sakit Umi untuk memberikan pelatihan cleaning service and general cleaning in the building Rumah Sakit Umi. Ya, saya senang banget bisa berbagi ilmu di sini. Ya, perkenalkan dulu, saya namanya Nur Laila, biasa dipanggil Ibu Laila. Saya sebagai dosen bidang perhotelan. Saya mengajar di Universitas Negeri Jakarta sejak tahun 1980. Udah pada lahir semua? Belum, ya. Alhamdulillah sampai hari ini saya masih dipercaya untuk memberikan materi. Ya, saya juga sebagai asesor di bidang food service, food product, ya, di housekeeping. Jadi karena saya bidangnya hotel, jadi seputar kebersihan hotel, kemudian makanan dan juga penyajian makanan di restoran. Kemudian saya hari ini akan memberikan materi tentang cleaning service. Jadi saya mau nanya dulu, apa sih service itu? Bapak dan Ibu di sini sebagai apa? Cleaning service. Jadi tahu nggak cleaning service apa? Tugas kebersihan, ya. Jadi kita kan harus tahu dulu dong, clean apa? Cleaning. Service? Pelayanan, ya. Karena kita harus menyajikan pelayanan untuk kebersihan, ya. Saya mengharapkan Bapak Ibu nanti bisa mengikuti uji kompetensi. Karena uji kompetensi ini diwajibkan oleh pemerintah dan standarnya sudah ASEAN, ya. Jadi Bapak Ibu, saya tadi sebelum pada saat Bapak Ibu ya, Bapak belum datang, saya menanyakan berbagai hal tentang cleaning service. Dan umumnya bisa dijawab dan kayaknya udah pada pinter-pinter nih, ya. Nah, tinggal kita menerapkannya sesuai atau tidak. Karena sekarang standarnya udah ASEAN, ya. Semua office itu harus mengikuti standar ASEAN, ya. Di sini ada leader, ada supervisor, ikut nggak Bu? Ada leader, ya. Bapak Agus, ya. Pak Agus, saya tanya dulu ya, Bapak Agus ada SOP-nya di sini? Ada ya SOP-nya, karena SOP itu sangat penting untuk karyawan itu bisa mengerjakan segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu bisa menyapu, pasti bisa ya menyapu. Nyapu itu kan cuma pakai pengki, pakai sapu, udah nyapu. Tapi apakah benar teknik menyapunya itu sesuai standar SOP itu? Nah itu yang harus kita tahu gitu ya. Semua cara membersihkan jendela kaca sesuai atau tidak dengan SOP. Jadi di sini selaku leader atau supervisor harus punya SOP untuk semua jenis alat yang digunakan oleh seorang cleaning service. Ya. Biasanya saya kalau masuk ke rumah sakit suka masuk ke toilet, lihat itu nggak ada digantung apa-apa, ya. Jadi Bapak nih PR-nya kalau belum ada banyak ya Pak ya, harus digantung apa sih yang dibersihkan, ya. Gantung di toilet, gantung di biasanya di pintu-pintu tuh ya, di belakang pintu harus digantung karena sebagai seorang yang membersihkan itu harus menceklis udah dibersihin apa belum sih, ya. Terus sebagai seorang leader atau supervisor itu harus melihat. Jadi harus muter, lihat ya. Benar nggak sih kerjanya? Jadi jangan hanya kerja nyapu, kerja ngepel, bersih betul ya. Tapi tekniknya betul. Kalau tekniknya salah, tangan kita capek, sakit, kaki kita pegel ya, punggung kita sakit. Sekarang masih muda ya. Coba ntar kalau udah usia kayak Ibu, akan kuat ya. Jadi tekniknya semua harus benar ya.
Baik, saya akan memberikan teorinya dulu ya. Nah, ini materi yang akan saya berikan adalah pemahaman dasar tentang cleaning service, kemudian prinsip dan perencanaan non teknis, kemudian pelaksanaan kerjanya, lalu nanti ada sesi tanya jawab dan terakhir ada tes lagi ya. Jadi tes melihat yang saya sudah sampaikan materinya nyambung apa enggak sih gitu ya. Mudah-mudahan nyambung semua ya. Amin. Nah, ini cleaning service, jasa yang menyediakan dan menjalankan sistem kebersihan untuk menjaga kebersihan, kerapihan, keindahan, dan kenyamanan seluruh area yang ada di dalam maupun di luar gedung. Jadi ini yang disebut cleaning service ya, sistem untuk menyediakan pelayanan kebersihan. Apalagi di rumah sakit ini harus betul-betul bersih ya, karena pasti akan banyak bakteri-bakteri di dalam ruangan ya. Jadi betul-betul harus bersih. Jadi itu yang disebut sebagai cleaning service. Next. Nah, pengelompokan kerjanya ada 3, ada basic, daily, dan general cleaning ya. Nah, jadi di sini ada 3. Jadi ada yang dasarnya, ada yang daily, ada yang general. Biasanya pekerjaan itu kan ada pekerjaan harian, mingguan, dan bulanan ya. Oke, next. Nah, kita harus memilah ya Bapak Ibu, memilah area yang basah dan area kering. Kenapa harus kita pilah? Karena alat yang digunakan pasti berbeda ya. Oke, ini yang area basah ya. Kalau di rumah sakit area basah apa Bu? Oke, area basah itu area yang biasanya banyak airnya ya, kayak banyak menggunakan air ya, seperti toilet ya. Kemudian apalagi? Minister, kitchen ya. Kitchen dibersihin nggak Pak? Sama Bapak Ibu bersihkan dan ya, karena itu harus disiram, disikat ya. Itu yang area basah ya. Kalau area kering, contohnya lobi rumah sakit ya. Kemudian ruang kerja ya, ruang praktek dokter, ruang manajemen ya, ruang pimpinan ya. Kemudian ruang karyawan, musola. Nah, itu ruangan yang kering. Jadi kita harus memilah dulu mana ruang basah, mana ruang kering. Sehingga kita tahu alat apa yang akan kita gunakan untuk ruang basah dan ruang kering ya. Oke. Jadi Bapak Ibu walaupun tahu oh kamar mandi ini, nanti pada saat Bapak Ibu kan pasti ilmunya harus nambah dong ya. Mungkin seperti Pak Agus sudah lama kerja, ada ujiannya Pak Agus ya untuk naik pangkat ya. Untuk naik pangkat tuh harus ujian. Jadi nggak bisa kita cuma tahu megang sapu, harus tahu ilmunya. Kalau ditanya seperti tadi, apa itu cleaning service? Kita nggak tahu, sedangkan kita seorang cleaning service ya. Jadi Bapak Ibu juga harus tahu dan harus buka-buka di Google, di YouTube ya, tentang materi ilmu cleaning service banyak banget ya. Baca-baca bukunya. Oke, next. Nah, kita udah mulai kerja sekarang. Dusting ya, yaitu ngelap-ngelap kalau kita bilang ya. Pengelapan dari debu dan kotoran. Dusting merupakan pengelapan yang dilakukan secara kering. Jadi dusting ini harus dilakukan dengan cara kering ya. Namun walaupun kering tetap harus menggunakan chemical ya. Tapi
tidak banyak menggunakan air ya, nggak boleh basah-basah kalau yang dusting, harus kering. Ya. Untuk menjaga warna dan membuat sebuah objek lebih mengkilap. Adapun objek yang harus didusting seperti meja, kursi, lemari dan lain sebagainya ya, itu alat-alat yang tidak boleh menggunakan air. Ya. Sekarang saya tanya, bagaimana caranya misalnya kita mau mendusting kursi yang terbuat dari kayu? Caranya Bu, caranya dusting pot sedikit di lap. Oke ya, jadi Bapak Ibu nggak usah takut-takut ya kalau saya tanya ya, kayaknya nyantai aja gitu ya, kan kita di sini bukan buat tes ya, karena ilmu juga mungkin ada yang Bapak Ibu lebih tahu dari saya. Kalau ngajar gitu, jadi ilmu tuh nggak harus dari kita, bisa dari mahasiswa, bisa dari Bapak Ibu ya. Oke, jadi dusting itu menggunakan chemical ya. Tetap chemical ini kita pakai untuk supaya kalau kursi dari misalnya dari kayu ya, tidak hanya menghilangkan debu tapi juga merawat benda tersebut ya. Jadi dilap kemudian supaya dia mengkilap, warnanya tetap ya. Jadi Bapak Ibu tuh kerjanya harus dengan hati yang ikhlas ya, harus serius, sehingga anggaplah benda itu benda kita, sehingga pada saat kita membersihkan, oh iya nih harus sampai mengkilap ya, bersihin. Jangan, aduh males ya, gue capek nih, pengen cepet-cepet ke ruang ini ya, karyawan, asal-asal aja kan bos nggak ngelihat, nah itu nggak boleh ya. Jadi betul-betul ini benda harus bersih ya. Oke, next. Oke, nah ini cara dusting ya. Perhatikan ya, lapnya kering ya, tidak dibasahi dengan air, hanya diberikan chemical. Perhatikan tangannya searah ya, jadi nggak muter-muter, nggak kesana kesini ya, tapi searah sehingga debunya bisa terbawa ya, dan mengikuti serat. Kalau kayu, serat kayunya ya, kalau seratnya ke kanan, ke kanan. Apabila ada benda-benda di atas meja, apalagi nih ruang pimpinan ya, kita harus izin dulu ya dengan yang punya meja. Saya mau membersihkan meja, bolehkah saya memindahkan misalnya ada berkas ya, dan kita kembalikan lagi berkas tersebut ya, setelah dibersihkan. Nah perhatikan meja itu kolongnya pun harus dibersihkan. Jadi jangan hanya di atasnya saja ya. Jadi sampai ke kolongnya. Tetap tangannya searah ya. Warna lap juga macam-macam ya penggunaannya, nanti dijelaskan. Jadi ada yang biru, ada yang merah, ada yang kuning ya.
Oke, sekarang sweeping ya. Nah, ini sweeping menyapu ya. Tadi pagi-pagi saya udah lihat nih karyawan cleaning service gedung ini menyapu ya. Jadi sweeping itu ada dua. Sweeping menggunakan lobby duster atau dry mopping, jadi sapu ya. Jadi ada yang menggunakan nylon broom. Di sini ada, di sini dua-duanya ada ya. Ada nylon broom dan ada lobby duster. Jadi ada dua. Kira-kira lobby duster itu digunakan di mana? Di lantai. Kayak masa di genteng. Ya, kan ada lobby duster, ada nylon broom, ya. Kapan digunakannya lobby duster? Misalnya nih kamu mau nyapu di sini nih, ya. Pakai apa? Tengahnya pakai lobby duster, sisinya pakai sapu. Sisinya pakai nylon broom. Kalau pakai lobby duster nggak kena. Nggak kena sisinya. Bagus maksud sih nggak kena. Itu menurut saya. Oh, menurut kamu bagus jawabannya ya, keren ya. Di mana kita menggunakan lobby duster dan di mana kita menggunakan nylon broom. Biasakan menggunakan bahasa Inggris, kita bukan so Inggris ya, tapi supaya kita ingat karena kalau Bapak Ibu nanti ikut uji kompetensi itu bahasanya seperti itu semua ya. Oke, next. Kemudian mopping ya. Ini mopping mengepel ya, pengepelan secara lembab. Nah, ini baru pakai air ya. Yang dilakukan di suatu area kotor dengan tujuan untuk membersihkan lantai dari kotoran. Alat yang digunakan adalah double bucket ya, mop set dan warning sign ya. Warning sign harus selalu digunakan pada saat kita melakukan mopping. Kenapa? Kenapa harus menggunakan? Untuk supaya kalau kita sedang mengepel, jadi orang kan nggak tahu lantainya basah ya, jadi harus ada warning sign supaya tidak terpeleset ya. Jadi kemana-mana tuh harus dibawa itu ya, warning sign ya. Semua alat yang akan kita gunakan di mana kita bekerja semuanya dibawa ya. Nah, ini yang disebut double bucket, ini ada dua embernya ya. Satu ember untuk membilas, satu lagi ember untuk memeras ya. Oke. Dan untuk mensukseskan pekerjaan kita harus disiplin selain ikhlas ya. Contohnya kita acara ini jam 8, mohon maaf. Tadi ada yang datang jam 8.10, ada yang datang jam 8.30 ya. Nah, ini harus dibiasakan ya. Harus dibiasakan. Jam 8 usahakan jam 8 kurang 5 minimal kita sudah sampai. Itu kedisiplinan kita. Karena kalau kita nggak disiplin, nggak akan kita sukses. Ya, begitu juga dengan pekerjaan. Apa yang akan kita kerjakan kita sudah tahu. Step by step kita kerjakan sesuai urutannya. Oke, materi kita lanjutkan ya. Nah, ini yang disebut warning sign ya. Untuk memberi tanda bahwa proses pengepelan atau mopping sedang berlangsung atau belum selesai. Jadi ini wajib kita gunakan ya untuk memperingatkan kepada orang yang melihat atau orang yang mau lewat supaya tidak terjadi kecelakaan. Ini implementasi pekerjaan secara manual. Alat yang dibutuhkan ya, lobby duster, dustpan, kemudian nylon broom, lalu warning sign. Nah, perhatikan ya caranya bagaimana. Tadi dikatakan pakai lobby duster sama nylon broom yang pinggirnya ya, karena pinggirnya nggak bisa kesapu. Nah, kalau ada keset-keset ini diangkat dulu ya, diangkat. Jadi jangan cuma dipindah.
tapi diangkat, disingkirkan dulu supaya kita melakukan pekerjaan dengan dengan enak ya. Lihat, pinggir dahulu ya kita lakukan dengan cara mendorong ke depan. Ini biasanya di koridor, di lobi ya, di tempat yang agak luas. Nah, ini cara membersihkan debu ya. Cara membersihkan debunya, maka diinjak lalu digoyang-goyang sedikit ya. Kemudian baru kita angkat. Nah, di sini baru kita menggunakan nylon broom ya untuk mengangkat. Nah, kemudian yang tengahnya tetap kita melakukan ke depan ya. Nah, ini untuk kolong-kolong kursi kita nggak bisa pakai mopping ya, jadi dilakukan pakai nylon broom. Nah, jadi itu mopping ya. Jadi Bapak Ibu seperti itu nggak melakukan? Sama ya? Oke ya, jadi tekniknya pinggirnya dahulu, kemudian baru tengahnya dengan mendorong ke depan ya, yang pinggir lalu dilakukan tindih ke kiri kanan ya. Oke. Nah, ini yang area basah ya. Mopping ya, jadi dipasang dulu ya. Nah, ini juga tetap di pinggirnya dahulu kita lakukan karena dia ada dekat ke dinding ya. Jadi sweeping, mopping sama tekniknya ya. Hanya yang satu kering, yang satu basah. Kemudian air yang ada di bucket atau di ember jangan sampai berwarna coklat ya. Jadi dia harus putih airnya. Jadi harus sering diganti.